Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir lewat lembah kelam. Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami tenang bersamamu Bapa, kami tenang dalam hadirat-Mu. Engkaulah sumber damai kami ya Tuhan. Kami memandang wajah-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan. Hadirat-Mu ya Bapa kami nikmati. Di dalam bait-Mu ya Bapa kami sungguh tenang, karena Engkau Bapa sungguh baik. Kau sungguh baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Bersama-Mu kami tenang, Kau selalu hadir di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Amin, amin. Kita merasa tenang jika kita bersama Bapa yang di surga ya. Ibu-ibu, apalagi kalau kita menghadapi permasalahan, pergumulan, biarlah kita selalu mengandalkan Dia di dalam setiap pergumulan kita, di setiap permasalahan kita. Baik, Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca. Mazmur pasal yang 142 ayat 1 sampai 8. Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan di sini, Bapak Ibu bisa membaca ya juga di sana ya. Ya. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa ya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ya. Judul renungan kita pada pagi hari ini menjadi berkat di tengah kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang sedang dalam keadaan baik, tanpa masalah, adalah sangat mudah bagi kita untuk mengatakan hal-hal yang positif, seperti kata-kata yang sifatnya membangun, menguatkan maupun menghibur. Namun jika diri kita sendiri sedang mengalami situasi yang sulit atau dalam kondisi yang buruk, mampukah kita mempertahankan untuk konsisten untuk berkata yang positif atau hal-hal yang menguatkan orang lain atau yang menghibur atau yang membangun orang lain? Ya Bapak Ibu, mungkin jangankan untuk menguatkan orang lain, mungkin untuk menghibur diri sendiri saja mungkin kita akan merasa sulit ya. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita sama-sama belajar dari pengalaman hidup Daud, di mana ketika itu Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul yang hendak membunuhnya. Daud melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua, yaitu gua Adulam, yang dengan maksud untuk menenangkan diri dan berlindung. Di dalam gua itu Daud berdoa mengungkapkan jerit hatinya kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Tadi kita baca di ayat 3, yaitu aku mencurahkan keluhanku kehadapannya, kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Tetapi apa yang dialami Daud selanjutnya di dalam gua itu, Bu? Nah, dikatakan di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2, dikatakan tertulis, saya bacakan Bapak Ibu. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu,
Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi di sini dikatakan ketika Daud ingin menenangkan diri, ingin berlindung di dalam gua, tetapi yang terjadi Bapak Ibu sebaliknya, ya. Bagaimana saat itu reaksi Daud, ya, kita nggak bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, seandainya di sana dia ingin berlindung, ingin menenangkan diri, tapi yang ada sebaliknya, di mana ia yang sebenarnya membutuhkan kekuatan, penghiburan, dan dorongan semangat, justru Tuhan mengirimkan kepadanya orang-orang yang bermasalah, yang bernasib sama dengan Daud sendiri, ya. Orang-orang yang bermasalah, yang butuh didengarkan, yang butuh diperhatikan juga. Tetapi Daud pun menerima dan mendengar, tidak menjauh dari mereka, tetapi dia menerima dan mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan persoalan mereka. Di sini Tuhan menempatkan Daud sebagai penolong bagi orang lain juga, menghibur juga, menguatkan juga, membangkitkan semangat, seperti yang tertulis dalam Amsal 27 ayat 17, dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Bapak Ibu, mungkin kita ya juga pernah mengalami hal yang demikian. Di saat kita sedang dalam permasalahan, pergumulan yang membuat hati kita gelisah, terus ada teman atau kerabat atau keluarga kita juga yang datang menceritakan permasalahannya, persoalannya, yang berkeluh kesah di hadapan kita, padahal kita sendiri juga sedang di dalam permasalahan atau pergumulan, ya Bapak Ibu. Tetapi kita bukanlah orang yang egois, yang memikirkan diri sendiri. Kita, firman Tuhan mengajarkan bagi kita adalah baik jika kita mau menerima dan mau mendengarkan juga ungkapan hati orang lain dengan sikap simpati dan empati yang kita berikan, mungkin juga akan membantu mengurangi beban pikiran mereka. Kita dengan belajar mendengarkan, kita juga sedang memulihkan hidup orang lain, sehingga kita juga ikut dipulihkan. Kita juga Tuhan juga memberikan kita menjadi orang yang ikut merasakan sama-sama pada saat kita menghadapi permasalahan atau pergumulan. Mungkin juga Tuhan menginginkan kita belajar, ingin kita semakin dewasa di dalam iman, ingin Tuhan kita juga semakin dikuatkan di dalam iman kita belajar juga dari pergumulan permasalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu, saya yakin kita di sini yang ikut di dalam Jom Doa Pagi ini, kita juga sudah melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Di sini kita juga saling menguatkan dalam setiap doa-doa kita bersama-sama mendoakan setiap permasalahan yang ada, yang kita hadapi. Jadi kita merasa beban pikiran kita berkurang, ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah sedikit firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya kita menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada saat ini Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami untuk kami juga boleh ikut merasakan
Atau kami boleh juga ikut bersimpati, berempati jika kami juga di dalam satu masalah pergumulan dan ada orang yang datang juga menceritakan permasalahan mereka. Bila kami membuka hati kami juga Tuhan, untuk boleh kami bersama-sama Tuhan Yesus menghadapi setiap permasalahan yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan akan bersama kami, menemani kami melangkah di hari-hari depan kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam doa-doa pokok kita, kita akan menaikkan satu pujian, Engkau Gembala yang baik. Gembala yang baik, Kau menuntun hidup, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kita ulangi dari atas ya. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Amin Bapak Ibu. Tak akan gentar ku melangkah sebab Engkau besertaku. Bapak kita adalah gembala yang baik yang selalu menuntun hidup kita. Ya, kita akan Bapak Ibu, nanti kita berdoa, tolong dibuka mic-nya ya Bapak Ibu ya, kita berdoa. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita renungkan. Kita berdoa bahwa ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan hidup, biarlah kita juga membuka hati kita dengan permasalahan pergumulan orang lain yang datang kepada kita untuk dikuatkan, untuk dihibur. Itu doa yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita berdoa agar Tuhan dimanapun kita melangkah hari ini, Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita. Ya, kita buka mic kita ya, kita mulai berdoa ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapak yang datang ucap syukur dan terima kasih. Firman Tuhan Lawatan buat kami, menurut firman-Mu
yang Tuhan berlimpah hari ini yang yang mengajarkan mana Tuhan kisah sangat dari baik Raja bagi Daud manusia Tuhan dalam situasi apapun kami adanya Tuhan. pergumulan juga berat boleh Tuhan Menjadi Tuhan masalah Tuhan kami tidak egois memberikan pertolongan juga boleh kelegaan yang membutuhkan kekuatan pertolongan menjadi pelajaran Tuhan bagi kami bagi pagi hari hidup kami. ini lain yang Dimana datang pada kami kami tidak Tuhan lepas Tuhan dari masalah agar pergumulan sungguh-sungguh tapi biarlah kami Tuhan percaya Tuhan mengajarkan Engkau ada kami menolong kami Tuhan biarkan kami jalan-jalan pengalaman hidup hadir orang tua dalam kami kami boleh bisa belajar Tuhan Tuhan menolong orang lain lewat Terima kasih Tuhan berkat menceritakan Violentasi hari kami Tuhan baik boleh Tuhan kepada orang sama-sama melangkah Tuhan bersama-sama yang kuat Tuhan menghadapi setiap pergumulan. Kami juga berdoa membawa saudara kami ke dalam penasihat Tuhan biar kami karena kemurahan di hadapan Tuhan Engkau hadir di terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. Tuhan pribadi Tuhan aktivitas kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. dalam perjalanan dihadapi oleh keluarga amin pribadi lepas Sepanjang hari pribadi ini kami Tuhan, percaya kami Engkau Allah serahkan bagi Tuhan. kami yang menolong Kami yang percaya kami Tuhan, tutup jalan-jalan bungkus dengan kuasa darah-Mu, sukacita haleluya. kebahagiaan Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. ya. Yang kedua kita mau berdoa untuk mau berdoa untuk gereja kita mau berdoa untuk gembala sidang dan untuk Bapak yang dalam BPH ya, Bapak bekerja harian yaitu Bapak Monas, Pak Bambang, Pak Paulian Marpaung. Kita berdoa juga biar jemaat Tuhan juga di dalam keluarga besar GKR Diaspora Sayang semakin dikuatkan di dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini. Dan kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang bekerja, yang punya usaha, Tuhan senantiasa memberkati usaha. Dan kita berdoa untuk anak-anak yang kuliah, yang sekolah, yang di luar negeri maupun di luar kota. Ya, mari kita berdoa. ya. Bapa di dalam Bapa surga, dalam surga kami datang membawa hamba-hamba diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami sebagai gembala hamba gereja kami Tuhan, biar Tuhan terus gembala sidang kami, kekuatan kesehatan, hamba-hambamu, kebijaksanaan, kebahagiaan Tuhan, tolong mereka kewahyuan dari Tuhan. Pada setiap Firman Tuhan agar dalam pelayanan penggembalaan yang Tuhan sudah percayakan Tuhan sehingga biarlah dalam hikmat semakin kuat kami terus melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam keluarga besar GKR para calon Tuhan mencari pasangan hidup Tuhan berikan pasangan hidup yang itu adalah gembala Agus Tuhan menggembalakan Tuhan Yesus proteksi membela menguat menyertai anak-anak kami yang sedang sekolah yang dialami sedang untuk perkuliahan di luar negeri di luar Tuhan buat anak jemaat Tuhan pendidikan di dalam maupun di luar negeri kami serahkan Tuhan Yesus tolong semua boleh berjalan dengan lancar Tuhan kebutuhan mereka sehari-hari juga berdoa jemaat di dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan supaya kali berkat-berkat-Mu tetap menentukan anak mereka biarlah anak-anak kami boleh dapat menyelesaikan sekolah tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Kasih usaha pekerjaan rumahmu apapun yang sedang usahakan Tuhan buat kasih. Terima kasih terpuji nama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami yang mencari pekerjaan yang menantikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka.
Amin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita berdoa juga untuk kota di mana kita tinggal, lingkungan tempat tinggal kita. Kita berdoa untuk tetangga rumah kita agar rukun, damai, ya, rasa toleransi antara tetangga, ya. Kita juga berdoa untuk lingkungan sekretariat kita, ya, apa yang menjadi kerinduan kita untuk pelebaran sekretariat, untuk tempat ibadah kita. Tuhan jawab seturut kehendaknya. Apa yang kita rencanakan ke depan untuk sekretariat kita, biarlah di dalam kehendak Tuhan, di dalam kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus. firman Tuhan yang mengajar kami Berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, Tuhan Yesus, di mana Aku berdoa kami Tuhan, kami tinggal di jalan karena sejahtera damai sejahtera kami adalah berasal dari situ juga Tuhan. ini Tuhan, Kami berdoa untuk lingkungan rumah kami Tuhan, antara hubungan antara wanita yang ada tangga Tuhan, biarlah kita mendukung Tuhan rasa toleransi yang tinggi sehingga kami boleh melakukannya pada juga dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku kami boleh juga Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. kami juga berdoa Maria semua jemaat dalam setiap tingkah laku kami kasih Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. masyarakat biarlah kedatangan berjalan kami dengan Kasih baik. Bapa dengan setiap kami Kami percaya boleh bagi orang-orang yang ada di sana ada yang menjadi kerinduan kami. Terima Tuhan kasih layang. Bapa. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima Amin. kasih. mendengarkan permohonan kami, kerinduan kami Amin. dalam nama Yesus. Amin. Ya. Terakhir kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan menteri dan segenap aparatur pemerintahan di pusat maupun sampai daerah. Berdoa juga untuk pilpres, untuk pemilihan ya, pileg ya, untuk pilkada, untuk pilpres di tahun 2004 supaya terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita juga berdoa untuk keamanan di tahun 2024 ini dalam pilpres dan pileg maupun pilkada ya. Kita juga berdoa yang saat ini ya bulan Desember ini banyak perayaan Natal ya, untuk seluruh gereja-gereja atau umat Tuhan yang merayakan Natal dari mulai awal Desember sampai nanti kita akhir, semoga tercipta keamanan, kedamaian, ketertiban, tidak ada hal-hal yang menakutkan terjadi ya Bapak Ibu ya. Kita berdoa untuk itu. Setelah itu saya minta Bapak Gembala untuk menutup doa kita ya Bapak. Baik. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami Bapa di datang surga, kami doa coba menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Kami bersyukur sampai dan saat ini Tuhan, situasi kondisi di bangsa kami tetap kondusif, Ada pileg maupun pilpres di tahun 2024 Tuhan, Tuhan dalam berbagai upaya laksanakan tahun-tahun ke depan. kemajuan bangsa kami. Kami berdoa Berdoa Tuhan, untuk DKI Jakarta ya Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang tepat, Pelaksana tugas gubernur, orang yang takut Tuhan yang boleh memimpin bangsa dan negara kami. Kasih Bapa di surga. Biarlah juga Tuhan berdoa untuk keamanan, ketertiban Tuhan, Kami akan memilih ada presiden, kerusuhan, dan legislatif, juga untuk PNI, juga keamanan di dalam bangsa seluruh dan negara. persiapan yang sedang dilakukan partai politik. Berdoa juga Tuhan supaya perayaan Natal, perayaan Natal Tuhan, seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia,
semuanya dengan baik. Tuhan Yesus. Boleh terpilih Gerejamu Kau pemimpin yang baru akan datang dari dari bangsa awal ini kekayaan 2024 sampai makanya 2029. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Bahkan biarlah Tuhan, di Bawaslu, penyertaan-Mu KPU dan semua Karena perangkat ada Tuhan, dalam kami Tuhan, Tuhan tolong tidak ada jauhkan dari hal-hal yang hal-hal yang jahat. perayaan menakutkan Semua yang boleh berjalan dengan baik. Perayaan Natal di Perayaan seluruh Natal dilakukan Indonesia. rumah Tuhan. Tuhan, Tolong dalam berikan menolong, jalan dengan baik. Tuhan, Keamanan yang terjamin. menolong tangan Tuhan Ada perlindungan niat-niat penyertaan. orang jahat, Tuhan dalam kalahkan. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Keluarga kami dalam kasih dan kuasa. Komisi Jemaat Tuhan yang mengatur rumah sakit fisik. sore hari ini Doakan Tuhan. Tuhan untuk pemulihan Ibu Yansi saya, Kamar Paung, Ibu Juli, Bala senior kami, Opung Samantha, kami serahkan kepada Tuhan. Biar hamba-hambamu yang mengalami gangguan kesehatan, kami berdoa biar tangan kasih Tuhan menjamah dan menguatkan serta menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari kepada Tuhan. Engkaulah Gembala Agung segala domba yang akan setia mengembalakan kami dalam cara Tuhan yang ajaib, membela, memproteksi kami dari segala yang jahat, sehingga mara bahaya celaka maut kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami boleh merasakan bagaimana kebaikan-Mu terus melimpah mengalir dalam hidup kami. Pakailah kami sesuai dengan maksud dan rencana-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Siaan di pagi ini, mengingatkan kami sebagai umat-Mu untuk terus menjadi berkat dalam situasi apapun kami ya Tuhan, yang Engkau izinkan, jadikan kami saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Ibu Violenta Siaan, beri dia kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dalam hidupnya. Tuhan tambah-tambahkan kemampuan untuk menjadi berkat, melayani Tuhan, berkati rumah tangganya, suami dan anak-anaknya. Juga Tuhan Engkau berkati masa depan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan yang terbaik. Kami juga doakan Bang Tobi yang mengiringi dengan musik. Tuhan juga terus tambah-tambahkan talenta baginya. Dia mempersembahkan dirinya bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ini permohonan kami. Yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup. Yang juga telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sambil mengangkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang melimpah dari Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, pimpinan, pertolongan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menjadi bagian kita mulai saat ini berharap merata. Tuhan Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya bahwa masuk dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pagi semuanya. Ya, terima kasih. Semangat Terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa nanti Bu Natal Yanti. Compare. Shalom. Jangan lupa kami ini masak. Selamat pagi Pak Marpau. Selamat berkati. Salam. Kami